Pemirsa, pesta demokrasi rakyat yang sekitar sebulan lagi akan mencapai puncaknya pada pemungutan suara justru kian diwarnai dengan pernyataan-pernyataan tidak netral dari pemangku kekuasaan. Belum lagi sejumlah dugaan pelanggaran pemilu yang tidak kunjung mendapatkan tindakan tegas memunculkan pertanyaan terkait kualitas pemilu kita. Lantas benarkah ini saatnya mengevaluasi kewenangan presiden di akhir masa jabatannya menjelang transisi pemerintahan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat pagi Mbak Bivitri dan Prof. Ikrar. Selamat pagi Mas. Baik, saya ke Mbak Bivitri terlebih dahulu. Mbak Bivitri, jadi isu penyalahgunaan kewenangan presiden ini kan mulai mengemuka jelang akhir masa jabatan presiden bertepatan dengan tahapan pemilu. Apakah membatasi kewenangan menjadi hal yang urgen saat ini dan jika iya seberapa penting? Sebenarnya kalau menurut saya yang jadi masalah adalah karena presiden sekarang punya benturan kepentingan. Kita berbicara soal nepotisme sebenarnya di sini. Karena kalau berbicara soal pembatasan kewenangan di akhir masa jabatan, secara hukum tata negara kita bisa berbicara soal transitioning government gitu ya, pemerintahan dalam masa transisi atau istilah lainnya lame duck government misalnya. Di Amerika Serikat biasanya ada tuh transition office, terus juga di banyak negara sebenarnya. Di Inggris, di New Zealand, di Australia juga ada. Tapi catatannya adalah biasanya di negara-negara presidensial itu terjadi pada saat presiden yang baru sudah terpilih, tapi presiden yang lama itu masih terus menjabat sampai akhir masa jabatannya. Dalam konteks kita barangkali setelah pemilihan yang kedua nanti. Nah, kemudian kan tapi baru ada pelantikan itu 20 Oktober 2024. Itu yang namanya transition. Nah, kalau yang terjadi sekarang menurut saya konteksnya berbeda. Dan memang agak sulit diatur secara hukum kecuali kita dengan keras membatasi nepotisme. Buat saya persoalan yang muncul pada hari ini adalah karena nepotisme itu. Karena memang presiden tentu saja sebagai ayah kandung dari salah seorang kandidat sangat dimungkinkan untuk membuat pernyataan-pernyataan seperti ini. Bukan hanya pernyataan kan juga bahkan instruksi-instruksi paling tidak dugaannya. Instruksi pada jajaran pemerintahan dan aparatur penegakan hukum yang ada di bawahnya. Nah itu yang jadi masalah. Urgensinya terletak pada urgensi soal larangan yang lebih tegas mengenai nepotisme ini dan juga kita rapikan dari soal seleksi capres-cawapres yang sekarang menutup kemungkinan di luar pemegang tiket berdasarkan aturan main soal presidential threshold. Buat saya itu yang lebih penting. Nah, kemudian baru nanti kita perhatikan soal pembatasan-pembatasan kekuasaan lainnya yang akhirnya mungkin nanti bisa dibuat secara khusus. Tapi untuk pada konteks pada hari ini memang tantangannya pasti akan sangat sulit ya, karena kita juga paham koalisinya Gibran yang berpasangan dengan Prabowo itu sangat-sangat besar, sehingga kalau ada perubahan di tingkat aturan main di tingkat undang-undang pasti akan sangat-sangat sulit, Mbak Marcel. Ya, baik. Prof. Ikrar, kalau tadi Mbak Bivitri katakan bahkan bukan sekedar pernyataan, ada dugaan instruksi-instruksi. Nah, kalau beberapa bulan lalu kita dengar bahkan cawe-cawe presiden ini sudah jelas terdengar ya, dan juga sudah ada sejak tahapan pencalonan. Apakah ini menjadi indikasi penyalahgunaan kewenangan yang terjadi sejak awal pemilu bahkan, Prof. Ikrar? Ya, kalau kita lihat ya, cawe-cawenya presiden ini kan bukan cuma sekarang ya, tapi juga bagaimana misalnya dugaan bahwa ada intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi ya, khususnya pada saat itu Ketua Mahkamah Konstitusinya itu adalah adik ipar dari presiden, yang adalah pamannya Gibran gitu kan. Itu satu hal ya. Kemudian kalau kita lihat juga bagaimana pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh presiden dengan kepala-kepala desa ya, dan itu bukan cuma satu kali tapi berkali-kali. Dan Anda juga tahu bahwa kepala desa itu walaupun tidak langsung menjadi bagian dari struktur pemerintahan yang resmi, tapi kan dia adalah kepala daerah yang akan memimpin masyarakat pada tingkatan terendah ya, dan bukan mustahil itu juga dipakai untuk kemudian melakukan hal-hal yang bisa mengubah pilihan dari masyarakat di tingkat bawah begitu ya.
Dan ini seharusnya Kementerian Dalam Negeri juga melarang terjadinya hal-hal semacam ini ya. Belum lagi kemudian sekarang ya, di mana Presiden berupaya untuk mengintervensi KPU untuk mengubah format debat gitu kan. Dan alhamdulillah saya bersyukur ya dalam beberapa kali pernyataan dari Ketua KPU bahwa dia tidak akan mengubah format debat karena itu akan diintervensi macam-macam oleh baik itu kalangan politik maupun dari masyarakat luas ya. Dan kalau Presiden mengatakan itu adalah hal yang pribadi, saya juga patut bertanya, itu Presiden kan menjilat ludahnya sendiri bahwa dulu waktu dia menjadi calon presiden bersama Prabowo 2019 itu apakah dia tidak menanyakan mengenai luas tanah yang dikuasai oleh Prabowo, dan itu juga nothing to do dengan apa istilahnya itu, dengan kebijakan pertahanan ya. Tapi seakan-akan dia mengatakan bahwa itu bukan kebijakan daerah saya berkuasa kan. Dia tidak mendikotomikan antara penguasaan tanah yang dimiliki oleh Prabowo dengan misalnya keadaan prajurit kita pada tingkatan bawah begitu kan. Jadi ini yang harus kita lihat. Nah, saya melihat bahwa intervensi ini memang kelihatannya dilakukan oleh Presiden karena misalnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang adalah calon presiden paslon nomor 2 ya, memang sangat tidak siap. Harusnya yang dicecar oleh Presiden adalah bagaimana calon presiden yang didukungnya itu benar-benar mempersiapkan diri. Dan kalau saya jadi presiden, saya akan menegur juga, kok Anda tidak menguasai apa istilahnya itu data di dalam kementerian Anda sendiri. Dan Anda juga ketika ditanya kalau memang data yang dikemukakan oleh paslon nomor 1 maupun nomor 3 itu salah atau keliru, di mana kelirunya? Dan buktikan bahwa itu memang benar-benar keliru atas dasar data yang ada. Gitu. Dan kemudian dia sekarang misalnya capres nomor 2 ini berupaya untuk membohongi rakyat seakan-akan paslon nomor 1 dan nomor 3 itu ingin membongkar rahasia pertahanan Indonesia. Rahasia pertahanan Indonesia yang mana yang akan dibongkar? Ini yang saya pikir cukup penting untuk difahami juga oleh rakyat bawah dan juga oleh para pendukungnya sendiri, bahwa memang ada hal-hal yang patut dirahasiakan di dalam pertahanan negara, tapi bukan hal-hal yang dipertanyakan oleh para paslon baik itu nomor 1 maupun nomor 3 begitu. Baik, di dalam debat kemarin ya artinya tadi Prof. Ikrar menjabarkan bahwa contoh-contoh bentuk dugaan intervensi ini sebetulnya sudah jelas dan tadi Mbak Bivitri sampaikan urgensinya sudah ada. Nah sekarang pertanyaannya Mbak Bivitri, bagaimana mekanismenya untuk bisa membatasi kewenangan Presiden? Kira-kira siapa nih pihak yang paling berwenang dan bisa membuat garis pembatasan kewenangan itu? Ya, secara hukum tata negara tentu saja ini semua harus diatur dalam level undang-undang. Tentu saja yang lebih baik di konstitusi, tapi kita paham konstitusi itu biasanya tidak mengatur secara detail dan perubahannya juga sangat-sangat sulit. Nah, tapi seperti yang tadi saya katakan, di level undang-undang pun pada saat ini ya sangat sulit untuk dilakukan. Karena nyatanya bahkan juga seharusnya dalam situasi lame duck seperti ini, tidak lagi dibuat suatu undang-undang baru yang mengatur secara atau mengubah sistem secara signifikan. Apalagi tadi ya koalisinya Pak Prabowo dan Gibran yang kaitannya dengan Jokowi itu juga sangat-sangat besar di DPR. Padahal kita paham kalau mau mengubah undang-undang ya harus melalui DPR. Sehingga ini bisa dibilang sebenarnya mustahil untuk dilakukan. Jadi tapi nggak apa-apa kita wacanakan ini untuk perbaikan ke depannya. Tapi memang tingkat kesulitannya memang tinggi Mbak Marcel. Karena kita bayangkan aja pertama ya, kalau kita mau mengadakan perbandingan hukum tata negara, pasti tidak bisa langsung mengambil sistem dari mana, terus langsung diterjemahkan ke Indonesia. Ada sistem parlementer, presidensial misalnya. Kalau tadi saya sebut-sebut Inggris, New Zealand, segala macam itu parlementer. Tapi kalau kita mau ambil presidensial, contohnya itu kan di Amerika Serikat, di Filipina begitu ya. Tapi bayangkan seandainya di Amerika Serikat saja. Kalau ada mereka kan partai yang dominan tuh ada 2.
Nah, salah satunya katakanlah sekarang Joe Biden sangat dimungkinkan dia memberikan keleluasaan untuk kandidat dari Partai Demokrat, misalnya begitu. Itu hal yang tak terhindarkan. Nah, persoalannya tapi adalah satu, sejauh mana dia bisa memberikan arahan-arahan langsung, dan yang kedua adalah sejauh mana ada ruang untuk kritik kepada bagi semua pihak, masyarakat sipil, partai politik lain dan lain sebagainya. Nah, sayangnya di dua tempat ini kita sangat kurang. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau misalnya ada aturan main yang langsung membatasi akhir masa jabatan presiden, saya kira bukan di situ tempatnya. Tapi tempatnya adalah sejauh mana sebenarnya presiden itu bisa memberikan instruksi-instruksi secara langsung di tengah masa pemilu. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, jadi barangkali aturan mainnya mesti ada di sini, termasuk misalnya larangan kepada presiden untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang mempengaruhi soal-soal kepemiluan. Nah, yang kedua juga ini pintu kritiknya luar biasa terbuka terlalu luas sehingga cenderung mengada-ada. Maksud saya begini, sekarang ini kita perhatikan ada cukup banyak ya, saya kira lebih dari 5 sudah ya, pelaporan-pelaporan baik ke Bawaslu maupun hukum pidana untuk pernyataan-pernyataan yang sifatnya sebenarnya ekspresi politik yang wajar sekali terjadi dalam masa pemilu. Jadi misalnya di satu sisi ketika ada dorongan untuk, tadi ya disampaikan juga oleh Prof. Ikrar, ada dorongan untuk membuka data pertahanan, dibilangnya itu dilaporkan ke Bawaslu, katanya nggak boleh. Padahal menurut saya boleh ya, saya setuju dengan Prof. Ikrar dalam hal ini. Ada juga yang bilang, Pak Prabowo bilang, maaf ya, tapi Pak Prabowo mengatakan salah satunya goblok gitu ya. Itu juga Bawaslu sudah mengatakan, oh itu masuk pidana. Lapor-melapor itu baik dalam arti ya itulah cara kita untuk mengatasi persoalan secara hukum. Tapi sekarang ini hukum sudah banyak sekali digunakan untuk hal-hal yang terasa berlebih-lebihan. Nah, jadi ruang ini yang juga harus diatur dengan lebih baik selama masa pemilu gitu. Jadi saya kira menjawab pertanyaan Mbak Marcel dengan lebih lugas, menurut saya aturan mainnya yang harus kita perbaiki ini adalah aturan main apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang presiden pada masa pemilu ya, yang cukup panjang paling tidak dari masa kampanye. Begitu, Mbak. Baik, kita akan dalami lebih lanjut ya Mbak Bivitri dan Prof. Ikrar mengenai tadi itu aturan main yang bisa dilakukan oleh Presiden jelang sedikit lagi kita akan melakukan pemungutan suara. Tapi usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Mbak Bivitri Susanti dan Prof. Ikrar Nusa Bakti. Saya ke Prof. Ikrar. Prof tadi sempat disinggung terkait dengan langkah apa yang bisa kemudian dilakukan untuk membatasi kewenangan presiden. Tapi kita juga tahu bahwa dalam sistem pembagian kekuasaan yang kita anut saat ini, sebetulnya dari DPR masih bisa mengawasi ya kinerja dari presiden, dari eksekutif. Nah, untuk saat ini, walaupun tadi sempat disinggung juga mayoritas parpol di DPR ini mendukung salah satu pasangan calon yang maju di kontestasi 2024, apakah Anda yakin, Prof, mekanismenya ini bisa dilakukan pengawasan di DPR untuk bagaimana menilai langkah instruksi presiden yang saat ini mungkin terlanjur terlihat tidak netral? Ya, kalau kita lihat ya sebenarnya 3 pasangan calon ini memiliki anggotanya di parlemen ya, dan bahkan 3 pasangan calon ini juga ada partai-partai pendukungnya yang adalah bagian dari koalisi partai yang saat ini masih mendukung Presiden Jokowi ya. Tapi kita juga tahu bahwa kalau Anda melihat bagaimana Presiden Jokowi sejak 2019 itu melakukan kooptasi politik ya, dengan dalih bahwa ini adalah politik akomodatif ya, supaya tidak terjadi apa istilahnya itu ramai-ramai politik di dalam masyarakat pasca 2019 itu ya. Tapi Anda tahu tadinya kan ingin agar politik pada tingkatan elit itu aman. Tapi Anda tahu bahwa ini bukan untuk kepentingan negara kelihatannya, bahwa ini adalah untuk kepentingan Jokowi dan keluarganya. Karena kita tahu belakangan ya, itu akhirnya Prabowo lah yang kemudian didekati oleh
Presiden Jokowi untuk kemudian bisa mencantolkan anaknya ya untuk bisa maju menjadi calon wakil presiden ya. Mungkin saya sedikit menambahkan pandangan dari teman saya Bivitri ini ya. Kalau buat saya itu memang teman-teman ahli hukum tata negara dan juga mereka yang bersuara mengenai hak asasi manusia dan juga hak politik warga negara itu harus menentukan apakah seorang presiden ataukah kepala negara itu ketika dia masih menjabat itu boleh kemudian ada anggota keluarga terdekatnya itu maju menjadi calon presiden ataupun wakil presiden ataupun calon kepala daerah ya. Dan dulu di dalam undang-undang pilkada itu ada, tapi kemudian katanya itu bertentangan dengan HAM. Kalau buat saya ini tetap penting ada. Kenapa demikian? Karena orang Indonesia itu beda dengan orang Barat yang memahami hukum ya. Ya itu yang saya pikir juga cukup penting. Nah, pengawasan parlemen ini apakah ada? Menurut saya masih bisa dilakukan kalau memang mereka berani melakukannya, atau nggak usahlah kita menggunakan parlemen sebagai satu institusi, tapi teman-teman yang ada anggota parlemennya itu yang ngasih tahu juga kepada calon-calon presidennya ya. Saya beri contoh misalnya, saya tambahkan tadi pandangan Mbak Bivi ya, yang mengatakan bahwa dia mengatakan menggunakan kata goblok. Tapi kalau kita lihat tidak sekedar kata goblok ya, bahkan dia mengumpamakan ya salah seorang calon presiden itu dengan hewan begitu kan. Itu yang buat saya sangat tidak etis ya, dan itu bukan parliamentary word, bukan kata-kata yang layak atau pantas diucapkan oleh seorang calon presiden kepada calon presiden yang lain ya. Dan kemarin itu menjadi trending topik yang boleh dikatakan ramai, dan saya juga heran itu pendukung beliau itu kemudian bergemuruh mendukung seperti itu ucapan beliau ya. Buat saya itu juga sangat saya herankan. Kenapa? Saya jadi bertanya-tanya, ini pendukung calon presiden nomor 2 ini siapa begitu kan? Apakah mereka tidak tahu bahwa ada keadaban di dalam berpolitik itu begitu? Ya, baik. Nah, Mbak Bivitri, kalau kemudian terkait dengan penyalahgunaan kewenangan penguasa ini semakin menguat, kemudian tadi juga Prof. Ikrar menambahkan bagaimana peran dari parlemen ini sebetulnya ada harapan, tapi juga ya Mbok saling mengingatkan gitu ya. Tanggapan Anda seperti apa Mbak Bivitri? Mbak Marcelnya kelihatannya tidak terhubung, atau kita yang tidak terhubung? Kayaknya hilang suaranya nih. Oke, baik. Mbak Bivitri, bisa mendengar suara dari studio? Halo. Oke, kalau begitu saya coba lanjutkan ke Prof. Ikrar ya. Prof, kalau kemudian tadi kita sudah menjabarkan ya bentuk-bentuk dugaan penyalahgunaan kewenangan kekuasaan menjelang pemilu. Menurut Anda bagaimana dampaknya nanti untuk kawan-kawan Metro TV? Masih terhubung Mbak Bivitri? Baik, Mbak Bivitri dan saya terlalu keras kemudian ada gangguan komunikasi. Baik, suara Anda berdua sudah terdengar dengan jelas, Mbak Bivitri dan Prof. Ikrar. Sekarang saya tanyakan selanjutnya untuk Mbak Bivitri ya. Bisa mendengar Mbak? Halo. Halo. Oke, Prof. Ikrar, nampaknya masih ada kendala komunikasi dengan Mbak Bivitri. Prof. Ikrar bisa mendengar? Saya sih bisa mendengar suara Prof. Ikrar dengan baik. Ya, saya juga bisa dengar suara. Prof. Ikrar? Ruang studio Metro TV kok hilang ya? Baik. Pemirsa, kami akan kembali mencoba menyapa dua narasumber kami, Prof. Ikrar dan Mbak Bivitri. Bisa mendengar suara dari studio? Sekarang bisa mendengar, tadi hilang tuh. Oke, baik. Kalau begitu saya coba lanjutkan ke Prof. Ikrar ya. Prof, kalau kemudian dugaan penyalahgunaan kewenangan penguasa ini semakin menguat, menurut Anda bagaimana dampaknya pada legitimasi pemilu nanti, terutama terkait dengan hasilnya?
Yang jelas ya, kalau ini benar-benar terjadi ya, maaf kalau saya katakan ini adalah proses pemilihan umum terburuk dalam sejarah Republik Indonesia. Dan Anda tahu kalau ini terjadi bukan mustahil nanti rakyat dan masyarakat luas juga akan mempertanyakan hasil dari pemilu 14 Februari 2024 ini. Dan kalau itu kemudian juga persoalan legitimasi penerimaan dari masyarakat, penerimaan dari kalangan politisi dan juga civil society ini juga misalnya kalau rendah, Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi di Republik ini ya. Bukan mustahil akan terjadi gonjang-ganjing politik di lapangan begitu. Dan kalau ini terjadi buat saya ini akan menjadi legasi yang buruk bagi masa jabatan Presiden Jokowi ini begitu. Baik, Mbak Bivitri sudah terdengar dengan jelas ya Mbak? Ya, sudah terdengar. Ya, baik. Saya juga akan tanyakan kepada Mbak Bivitri ini terkait dengan hasil dari pemilu nantinya jika kemudian terus-menerus terjadi dugaan pelanggaran, dugaan penguasa yang kemudian tidak netral. Apa kemudian yang bisa dilakukan untuk mencegah supaya legitimasi pemilu ini setidaknya dapat diredam di tengah ketidakkepercayaan publik? Ya, menurut saya memang harus dicegahnya dari sekarang, karena kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka persis seperti yang Mbak Marsha katakan barusan, legitimasi pemilu itu akan sangat-sangat rendah. Dan kita kalau berbicara legitimasi politik, nggak bisa hanya berdasarkan jumlah suara dan hal-hal lain yang sifatnya kuantitatif, tapi juga dukungan yang nyata. Karena yang kuantitatif itu kan kita tahu semua lah, bisa dengan mudah juga dimanipulasi. Nah, jadi pencegahan itu harus dilakukan sejak sekarang. Dan kalau tadi kita sempat diskusikan ya soal peran DPR misalnya. Secara di atas kertas kita akan bisa berbicara soal hak angket, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat begitu. Di atas kertas. Tapi kita juga paham Pak Jokowi sejak 2019 itu sebenarnya sudah mematikan fungsi pengawasan DPR. Karena dibuatnya semua mendukung dirinya. Sehingga dari 2019 sampai sekarang sebenarnya belum pernah ada pengawasan dari DPR yang sifatnya substantif, apalagi sekarang ini. Jadi kita patut sayangkan juga dalam konteks itu. Tapi buat saya belum terlambat. Jadi kalau bisa kita dorong betul, tidak hanya masyarakat sipil, karena masyarakat sipil pasti punya ketakutan juga. Orang hukumnya lagi digunakan sedemikian rupa kok, sampai-sampai banyak orang-orang yang bersuara keras itu bisa dipidana. Lebih baik aktor-aktor politik sendiri, kalau main hitung-hitungan, kan sebenarnya PDIP, ya kita bicara koalisi pendukung 01 dan 03 saja, sebenarnya itu sudah cukup banyak kalau bersama-sama mempertanyakan netralitas Pak Jokowi, paling tidak melalui forum formal yang namanya DPR. Kemudian kalaupun DPD bisa bertindak, bisa juga menyatakan sesuatu. Tapi hal ini mesti dilakukan dari sekarang, supaya satu, stop semua pernyataan yang sifatnya memihak dari Pak Jokowi. Ini sebagai ini ya Mbak, langkah sementara sebelum tadi kan kita sebut undang-undang dan sebagainya. Stop dulu. Baik. Itu satu. Tapi yang kedua juga bikin mekanisme yang menjaga netralitas pemerintah. Misalnya pengaduan-pengaduan formal dari pemerintah, masyarakat sipil juga punya. Tapi pemerintah juga memberikan suatu garis demarkasi yang jelas bahwa aparatur sipil pemerintahan, kepolisian, TNI, semua netral, karena itu harus dibuat sistem yang memungkinkan masyarakat bisa mengadukan dan betul-betul termasuk pernyataan-pernyataan yang mungkin dikeluarkan oleh pejabat-pejabat termasuk presiden. Begitu Mbak Mas. Baik. Terakhir saya ke Prof. Ikrar, kalau tadi disampaikan Mbak Bivitri, oke lah kalau untuk membuat undang-undang mungkin waktunya ini sudah sangat injury time menjelang pemilu. Kemudian bisa juga dimunculkan ada mekanisme instruksi. Tapi kalau kita bicara dari segi etika politik saja Prof, apa yang kemudian harus lebih diperhatikan oleh para paslon, capres-cawapres, bahkan juga untuk caleg-caleg di tengah pemilu yang sudah sebentar lagi ini? Ya, kalau kita bicara etika politik ya, kita tahu ya bahwa kalau kemarin Presiden mengatakan bahwa ini debat yang ketiga ini tidak mendidik ya, buat saya, apakah Presiden juga selama ini mendidik masyarakat, khususnya kalangan generasi muda ya, khususnya bagaimana
anak-anaknya sekarang ini ya kemudian bisa menjadi calon wakil presiden, bisa menjadi ketua umum sebuah partai politik ya, dan presiden sendiri menjadi aktor utama di iklan sebuah partai politik yang kebetulan anaknya menjadi ketua partai tersebut ya. Ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan kami rakyat biasa yang kemudian mempertanyakan apakah presiden selama ini memiliki etika dan moral politik dan juga melakukan pendidikan politik kepada generasi bangsa dan juga kepada kita semua. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara mengenai etika politik para paslon ya, itu dia yang tadi saya katakan. Apakah mereka menggunakan Indonesia yang adil dan beradab ini di dalam pernyataan-pernyataan politik mereka? Apakah kalimat-kalimat, kata-kata yang mereka gunakan, baik itu di dalam perdebatan ataupun di dalam pertemuan di antara partai-partai pendukung mereka, mereka juga menggunakan kalimat-kalimat yang boleh dikatakan sangat santun dan kemudian sesuai dengan peradaban bangsa Indonesia begitu. Baik, ada banyak catatan tentunya dari dialog kita pada hari ini. Terima kasih atas catatan-catatan Anda, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan pengamat politik Prof. Ikrar Nusa Bakti telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.